Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan persahabatan antara Persija Jakarta versus Rans Nusantara FC yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 4-2. Saya memang ada membaca begitu banyak comments dari teman-teman, baik di Bola Bung Binder dan juga di akun IG saya yang meminta saya untuk memberikan analisa dari pertandingan persahabatan ini. Memang saya sebetulnya ingin membuat konten ini lebih awal, tapi saya sangat amat sibuk teman-teman. Hari ini pun saya baru tiba kembali di Jakarta setelah bertugas di Samarinda untuk pertandingan final Piala Presiden leg kedua antara Borneo FC versus Arema FC. Ya, saya memang pernah membuat konten tentang Thomas Doll kan sebelumnya teman-teman, dan telah saya jelaskan serta tegaskan di konten tersebut bahwa pelatih-pelatih asal Jerman itu pintar untuk membentuk sebuah sistem di tim yang mereka latih. Dan ketika sistem tersebut sudah bisa dipahami oleh para pemain dan bisa dijalankan secara baik, maka akan sulit untuk mengalahkan tim tersebut. Seperti yang kita sama-sama bisa saksikan di pertandingan antara Persija versus Rans. Memang ini adalah hanya sebuah pertandingan persahabatan kan teman-teman. Tapi bagi saya yang penting adalah untuk melihat cara bermain dari Persija Jakarta. Apalagi setelah sebelumnya di Piala Presiden Persija tidak bisa meraih kemenangan. Bahkan seri pun tidak bisa, kalah terus. Ya kan? Tapi ya seperti yang juga kita pahami bahwa Thomas Doll pernah menegaskan bahwa dia tidak ingin memforsir para pemainnya di turnamen pramusim. Dia ingin para pemainnya nanti fokus di liga karena lebih penting itu di liga ya, dan dia benar 100%. Apalagi kita tahu bahwa dalam 2 musim terakhir Persija gagal bersaing di papan atas teman-teman. Apalagi musim lalu kan, banyak kemasukan gol. Di setiap pertandingan Persija terlihat para pemain itu begitu mudah untuk mempenetrasi pertahanan dari Persija. Sulit juga bagi Persija untuk mencetak gol. Tapi di pertandingan persahabatan yang baru saja dimainkan hari Sabtu lalu, ya kita sudah bisa mulai melihatlah sedikit bayangan dari konsep yang ingin diterapkan oleh Thomas Doll. Apa sih sebetulnya konsep permainan dari Thomas Doll? Kalau saya melihat sih sederhana saja teman-teman. Yang pertama adalah mengalirkan bola secara cepat. Jika ingin mengalirkan bola secara cepat itu artinya passing-passingnya harus akurat. Jika passing-passingnya mau akurat, berarti harus memberikan passing ke pemain paling dekat. Jika passing sudah bisa diberikan ke pemain paling dekat, maka tentu pemain lain akan melakukan pergerakan tanpa bola dan mencari ruang terbuka. Ketika pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola tersebut mendapatkan ruang terbuka dan menerima umpan, kemungkinan besar pemain tersebut akan bisa mencetak gol. Dan seperti itulah pola permainan dari Persija Jakarta. Nggak percaya, teman-teman bisa melihat kembali tayangan ulang dari gol-gol Persija Jakarta. Lihat gol pertama, Behrens memegang bola di tengah, kemudian dia memberikan through pass. Tapi kan kita lihat bahwa ada pergerakan tanpa bola dari Kremenchik, sehingga dia bisa mendapatkan bola dan mencetak gol pertama di pertandingan ini. Dan kita juga bisa melihat bahwa para pemain Persija Jakarta membangun serangan itu dari lini pertahanan. Jadi tidak banyak long ball passing, dan itu sangat penting. Karena ya beberapa kali bahkan dari musim lalu ya kita melihat ketika para pemain Persija ini mengandalkan long ball passing kan tidak begitu akurat, tidak banyak peluang yang bisa diciptakan. Memang mereka punya striker yang posturnya tinggi dan besar seperti Marco Simic musim lalu, tapi kan juga dia tidak bisa mencetak banyak gol dengan mengandalkan konsep long ball seperti itu. Nah sekarang bersama Thomas Doll, meskipun ada Kremenchik yang postur tubuhnya juga tinggi dan besar, tapi ya kita lihat umpan-umpan pendek ini lebih efektif bagi Kremenchik untuk mencetak gol dan juga untuk pemain-pemain lainnya. Nah itu dia proses gol pertama, terlihat jelas visi permainan dari para pemain asing Persija ini bagus banget. Nah semoga para pemain lokal lainnya bisa mengimbangi visi permainan mereka agar Persija ini nanti permainannya balance dalam urusan membangun serangan dan juga bertahan. Jadi mereka bisa bermain sebagai satu unit. Jangan sampai nanti hanya pemain-pemain asing saja yang bisa bermain dalam top performance mereka. Nanti ini juga akan menyulitkan Persija untuk bermain secara konsisten dan mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten untuk bisa mulai bersaing di papan atas teman-teman. Karena tentu targetnya dari Persija musim depan adalah bersaing di papan atas setelah dalam 2 musim sebelumnya gagal bersaing di papan atas. Padahal sebelumnya kan pernah menjadi juara ya, kita tahulah ada pergantian pelatih. Tapi kan sekarang kan kita tahu sudah ada pelatih baru yang dikontrak untuk jangka panjang. Artinya para pemain juga sekarang harus bisa cepat memahami sistem yang coba diterapkan oleh Thomas Doll. Yang memang seperti yang tadi saya katakan, kita sudah bisa mulai melihat lah bayangan.
Tapi ini juga belum permainan yang sempurna dari Persija Jakarta. Karena saya perhatikan masih begitu sering para pemain dari tim lawan, yakni Rans Nusantara FC, itu dengan mudah bisa melakukan penetrasi ke pertahanan dari Persija. Karena saya melihat antara lini pertahanan dan juga lini tengah itu masih ada ruang yang terbuka. Itu dimanfaatkan oleh para pemain dari Rans Nusantara FC. Seandainya bisa bermain lebih kompak antara lini tengah dan juga lini belakang, ya itu tentu akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk bisa menciptakan peluang atau juga melakukan pergerakan yang berbahaya. Tapi proses-proses golnya kan pada cantik semua dari Persija Jakarta. Dan Rans juga memberikan perlawanan ya, buktinya mereka juga mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol kan teman-teman. Gol pertama tadi sudah saya jelaskan, bagaimana dengan gol kedua? Ya ini kan kita bisa melihat lebih cantik lagi. Kita lihat bagaimana Hansa Muyama itu membangun serangan mulai dari lini pertahanan, dan sebelum Hansa Muyama itu mendapatkan bola kembali, yang saya hitung waktunya itu sekitar 51 detik. Sekitar 51 detik para pemain Persija mengalirkan bola mulai dari pertahanan ke tengah, ke depan, baru kemudian kita lihat ada interchange passing antara Hansa Muyama ke Kremencik. Kremencik memberikan sodoran bola kepada Behrens dan Behrens bisa mencetak gol kedua bagi Persija Jakarta. Ya, sebelumnya memang Rans menyamakan kedudukan ya dari Alvin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rans itu bisa menyamakan kedudukan karena tidak ada tekanan kepada para pemain mereka yang terus-menerus bisa memberikan umpan. Jadi pemain yang coba untuk memberikan umpan itu yang perlu diblok oleh para pemain Persija, tapi mereka tidak bisa melakukan itu secara baik. Ya mungkin juga karena mereka masih coba belajar konsep dari Thomas Doll, apalagi ini kan mengandalkan 3 center back, 2 wing back. Nah, saya sih melihat 2 wing back ini memang untuk menyerang bagus banget, tapi ya beberapa kali terlambat juga sih turun ke belakang. Maka itu para pemain Rans tuh lebih sering menyerang dari kedua sektor sayap dan cukup efektif. Oke Tuan, apa yang bisa Persija lakukan? Tetap press, tetap gempur. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketiga. Ya ini kali long ball dari Kudela. Ya dia memberikan long ball yang juga efektif. Memang long ball itu sebetulnya nggak masalah, tapi harus menuju ke daerah terbuka dan juga harus ada kerjasama ya dengan pemain lain. Artinya pemain lain ini sudah harus bisa memahami ketika ada long ball dia harus mencari ruang terbuka di mana long ball tersebut diberikan. Jadi nggak ngasal memberikan long ball tersebut. Kalau menurut saya sih apa yang diberikan oleh Kudela itu dari belakang itu sesuatu yang sudah mereka terapkan di sesi latihan. Jadi sudah bisa dibaca. Ketika itu sudah bisa dibaca oleh Behrens, baru kemudian dia masuk dan dia bisa mencetak gol keduanya dan gol ketiga bagi Persija Jakarta. Kemudian kita tahu di babak kedua, Rans sempat memperkecil ketertinggalan mereka ya menjadi 3-2. Septian itu yang mencetak gol, umpan dari mantan pemain Persija. Makan Konate lagi-lagi kan, kita tidak melihat ada pemain Persija yang bisa memblok crossing yang diberikan oleh Makan Konate, dan kemudian sundulan atau mungkin tendangan dari Septian ya, saya lupa itu terkena Kudela dan menjebol gawang dari Andri Tani. Tapi kemudian kita melihat lagi para pemain Persija terus press, dan di babak pertama juga kan ada beberapa peluang lagi dari Behrens dan juga dari Kremencik. Memang permainan mereka mencair. Dan Persija kan belum full juga. Kita tahu masih ada slot untuk pemain asing Asia lainnya. Yang kabarnya sih atau rumornya bahwa kemungkinan adalah pemain asal Bahrain ya. Kita tunggu saja nanti. Mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan sudah akan diresmikan lah pemain tersebut dan akan diperkenalkan. Ya tapi kemudian kita lihat bahwa Persija ini bisa kembali mencetak gol ketika ada trupas yang diberikan dari belakang. Nah saya nggak begitu jelas tuh lihatnya. Mungkin Frankie ya, Frankie ini kan adalah salah satu pemain muda ya di Persija yang juga menurut saya nih, ya jujur nih saya katakan nih teman-teman, permainannya bagus banget di Piala Presiden. Saya melihat nih pemain muda yang memang pantas diberikan kesempatan untuk bermain di first team. Sepertinya itu dia yang memberikan trupas, kemudian Kremencik dilanggar dan Kudela bisa mengeksekusi penalti secara sempurna. Dan memang kita melihat 3 pemain asing dari Persija ini berkelas. Chemistry mereka terbentuk, pemahaman mereka bagus, visi permainan mereka bagus. Kudela bisa memberikan umpan, Behrens bisa memberikan umpan, Kremencik bisa memberikan umpan, Kudela mencetak gol dari penalti, Behrens mencetak gol dari open play, Kremencik juga bisa mencetak gol dari open play, Kremencik juga dilanggar karena dia bisa mendapatkan ruang terbuka di pertahanan tim lawan. Artinya 3 pemain asing dari Persija ini memang bisa cepat beradaptasi dengan skema permainan dari Thomas Doll, dan itu sangat membantu Persija Jakarta. Ya kita melihatlah sekarang ada kualitas dari pemain-pemain asing di Persija Jakarta untuk musim depan. Pemain-pemain lokal lainnya seperti Rico, seperti Oswaldo Hai, kemudian ada Maman di lini pertahanan, harus bisa cepat mengikuti
ya visi permainan dari para pemain asing ini agar Persija menjadi tim yang solid, kuat, ya, agar nanti mereka juga bisa bersaing di papan atas musim depan. Dan seperti yang pernah saya tegaskan di konten tentang Thomas Doll, kasih dia waktu. Jadi saya harapkan juga teman-teman yang merupakan supporter dari Persija Jakarta jangan juga nanti sedikit-sedikit bikin tagar pakai out. Kasih dia waktu untuk bekerja. Ya sekarang kan kita sudah bisa melihat bayangan dari sistem permainan Thomas Doll, tapi menurut saya masih akan butuh waktu yang cukup lama. Ini belum sempurna Persija. Karena seperti yang tadi saya katakan, lini pertahanan masih bisa ditembus. Ya kita lihat nanti apakah Thomas Doll bisa juga cepat mentransformasi Persija untuk menjadi tim yang bersaing di papan atas musim depan. Ya tapi paling tidak harapan tersebut sekarang bisa terlihat dari pertandingan persahabatan lalu ketika pemain-pemain inti juga sudah diturunkan dan pemain-pemain asingnya juga sudah diturunkan, dan kita melihat perbedaan yang jauh dari permainan Persija Jakarta, bahkan beda jauh dari musim lalu. Ya, kita tunggu saja nanti aksi Persija Jakarta di pertandingan pertama Liga 1 lawan Bali United kan. Nah, nanti kita melihat lawan juara bertahan ini bermain di Bali, bagaimana sistem permainan dari Persija Jakarta. Ya, paling enggak saya terhibur lah nonton pertandingan Persija Jakarta hari Sabtu sore ya. Oke, no hate, no politics, only football. Salam sepak bola.